ISKWA. Bimbing kesannya kayak guru banget gitu. Iya, jadi eh dalam proses fellowship ISKWA ini, Bapak Ibu mendapatkan kesempatan 1 tahun untuk menjadi member eh, di website atau platformnya ISKWA gitu ya. Dan Bapak Ibu selama 1 tahun ini bisa mengambil beberapa modul yang ada di fellowship ini. Nanti kita prosesnya akan menggunakan LMS atau account dari ISKWA. Account ini nanti akan didapatkan setelah kami melakukan registrasi. Jadi registrasi akan dilakukan saat ini kami masih proses verifikasi data akhir. Biasanya kami akan submit di malam hari setelah proses Zoom ini. Kemudian nanti akan didaftarkan ke ISKWA. Dari ISKWA akan dilakukan verifikasi terhadap data-data dan dokumen pendukung. Setelah itu nanti kami dapat invoice untuk pembayaran. Dan setelah itu baru nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email. Email ini isinya akun Bapak Ibu berupa username dan password. Untuk username adalah email Bapak Ibu yang didaftarkan pada saat pendaftaran ke PT Quality Putri Berkarya. Nanti passwordnya itu dapat dari email yang ada di ISKWA itu. Nah, nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan email, baru Bapak Ibu bisa mengakses LMS atau Learning Management Systemnya ISKWA. Kemudian akan mulai itu mengganti profil, kemudian memilih untuk modul-modul mana yang akan Bapak Ibu kerjakan selama 1 tahun ke depan. Sebenarnya 1 tahun gitu ya untuk prosesnya, tapi untuk membershipnya dan proses fellowship bisa dilakukan selama 1 tahun tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu terkendala dengan waktu gitu ya, terkendala dengan kesibukan, ini masih bisa dikerjakan selama 1 tahun. Tapi pengalaman kami dari batch-batch yang sebelumnya, biasanya sih dalam 2 minggu, 3 minggu sudah selesai semua. Ada bahkan yang dalam waktu beberapa hari gitu ya, 3 hari juga ada yang sudah selesai gitu. Ini benar, review benar. Nanti kami kasih tips and triknya gimana untuk bisa menyelesaikan dengan lebih cepat seperti itu. Dan kami juga bantu terhadap kendala-kendala teknis juga. Jadi seperti batch kemarin ada beberapa peserta yang pada saat dapat account itu kredensialing accountnya bermasalah sehingga tidak bisa masuk ke LMS-nya ISKWA. Itu kami juga akan bantu untuk komunikasi dengan pihak ISKWA-nya. Kemudian kemarin juga di batch berapa itu ada yang di nomor sertifikatnya, di sertifikatnya tidak ada nomor gitu, itu juga kami akan bantu untuk komunikasi dengan pihak ISKWA sehingga bisa mendapatkan nomor di sertifikatnya. Jadi kalau misalkan ada kendala apapun, Bapak Ibu bisa berkomunikasi via grup, via Ibu Ria, via saya, atau via Dr. Setio. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi tadi proses fellowship di batch ini 1 tahun Bapak Ibu mendapatkan membership. Namun untuk pengerjaannya bisa dalam 1 tahun atau bisa lebih cepat. Kadang ya itu 2 minggu, 3 minggu sudah selesai fellowship-nya. Jadi Bapak Ibu dalam proses ini harus mengerjakan 2 course. Di FISKWA ini ada beberapa course, Bapak Ibu hanya perlu mengambil 2 course. Dari course itu ada macam-macam modul ya. Setiap course itu ada 6 modul dan ada tugas-tugasnya. Ketika Bapak Ibu setelah mengerjakan 1 course, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, yaitu sertifikat dari course tersebut. Misal Bapak Ibu ambil patient safety, nanti akan dapat tuh sertifikat fellowship ISKWA, sertifikat course patient safety gitu. Kemudian Bapak Ibu ambil lagi terkait dengan misal materi yang lain gitu, artificial intelligence gitu. Setelah selesai nanti akan dapat lagi sertifikat course artificial intelligence. Dan ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan 2 modul, maka akan mendapatkan sertifikat fellowship ISKWA-nya yang bisa langsung Bapak Ibu generate di dalam LMS-nya ISKWA atau account Bapak Ibu. Jadi
sudah selesai proses iskuanya. Tapi kan membershipnya masih ada 1 tahun gitu ya. Walaupun Bapak Ibu misal mengerjakannya dalam 2 hari selesai, tapi membershipnya masih ada 1 tahun. Nah, selama 1 tahun Bapak Ibu bisa mengerjakan modul-modul yang lain, kemudian bisa mengakses halaman jurnal, review, dan sebagainya dari Iskua, sehingga untuk updating ilmunya masih bisa dilakukan selama 1 tahun tersebut. Gimana kalau misalkan 1 tahunnya sudah habis gitu ya? Jadi untuk proses keanggotaan atau membership di website tersebut memang pasti websitenya tidak akan aktif lagi setelah 1 tahun. Maka harus dilakukan yang namanya renewal ini. Tapi untuk gelar biasanya sih gelar tidak ada pencabutan gelar ya, karena biasanya kalau kita mendaftarkan gelar apalagi di instansi tertentu, ketika kita sudah daftarkan maka itu akan digunakan oleh instansi gitu. Nah, tapi membershipnya ini Bapak Ibu tidak akan bisa mengakses lagi. Nah, akan dilakukan renewal. Renewal ini biasanya nanti setelah 1 tahun Bapak Ibu bisa mendaftarkan ulang lagi dengan akun yang sama, tapi biayanya berbeda ya, lebih murah kalau untuk renewal. Pada saat renewal, Bapak Ibu jika mengambil satu course, itu Bapak Ibu akan mendapatkan perpanjangan 1 tahun dari membership ini. Tapi ketika Bapak Ibu menambah mengerjakan 2 course, maka Bapak Ibu akan mendapatkan keanggotaan selama 2 tahun. Dan maksimal di 2 tahun itu gitu. Jadi seperti itu prosesnya ya untuk proses keanggotaan atau membership Iskua ini. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Saya akan menampilkan untuk LMS atau websitenya Iskua ini. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, kemudian nanti sudah mendapatkan account, Bapak Ibu bisa mengakses iskua.org gitu ya. Kemudian nanti ada login. Login itu yang akan dimasukkan adalah username dan password Bapak Ibu. Ini saya coba logout dulu. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita akan login dengan email yang Bapak Ibu sudah daftarkan ya. Nanti passwordnya Bapak Ibu dapat dari Iskua, tapi passwordnya adalah password email Bapak Ibu. Jadi bukan password yang dapat dari Iskua. Rata-rata peserta tuh bingung, nanti passwordnya apa ya gitu. Passwordnya adalah password email Bapak Ibu sendiri. Oke, nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu, kemudian diupdate dulu di profile. Kenapa perlu diupdate di profile? Karena nanti akan terkait dengan sertifikat yang dikeluarkan. Karena Bapak Ibu pasti mendaftarkan ke Quality Putri Berkarya, namanya mungkin belum nama lengkap atau belum ada gelarnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan diupdate di profile ini nama yang akan Bapak Ibu inginkan di sertifikat. Jadi misal seperti saya misal gelar depannya dokter gitu ya. Kemudian nama saya, gelar belakang, misal ada ikut certified apa-apa bisa dicantumkan ini. Dan kita akan mendapat fellowship number ini dari Iskua. Organization ini adalah tempat kerja Bapak Ibu saat ini gitu. Kebetulan saya di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Untuk yang lainnya ini bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri ya. Bio bisa diedit sesuka hati, foto juga mau pakai foto boleh, enggak juga boleh gitu seperti ini. Oke. Nah, nanti setelah selesai tinggal di save, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke education. Di education ini ada fellowship. Bapak Ibu tinggal klik fellowship. Ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu cukup mengerjakan 2 course saja gitu ya. Udah bisa mendapatkan gelar Visqua atau bisa mendapatkan sertifikat fellowship Visqua. Apa aja sih course-nya gitu ya. Di sini ada Quality and Safety, Artificial Intelligence in Healthcare, Sustainability in Healthcare,
quality improvement, measurement and evaluation, person-centered care, patient safety, leadership, kemudian patient safety 3, patient safety 2, critical crisis thinking, quality and safety in resource challenge country. Ini antara patient safety 1, 2, dan 3 ini sebenarnya bisa diambil kapan saja ya. Jadi bukan sequence gitu. Bukan harus ambil patient safety 1 dulu, kemudian Bapak Ibu harus mengambil patient safety 2, tidak seperti itu. Ini karena materi patient safety ini merupakan materi yang cukup banyak, maka dibagi oleh ISKUA menjadi 3 materi seperti itu. Untuk modul mana yang ingin Bapak Ibu pilih sesuai dengan minat Bapak Ibu aja sendiri gitu ya. Jadi misal sukanya di IT gitu, bisa ambil artificial intelligence, atau memang saat ini ditugaskan di komite mutu gitu ya, bisa ambil quality improvement atau patient safety gitu. Atau Bapak Ibu misal lebih suka terkait dengan pelayanan, bisa di person center care atau di critical crisis thinking gitu. Ini terserah aja Bapak Ibu mau ambil yang mana, yang penting ambil 2. Gimana kalau misalkan di tengah-tengah, wah saya ternyata nggak suka sama modulnya gitu. Bisa Bapak Ibu tinggalkan, pilih yang lain tapi mulai dari awal lagi gitu ya. Nah yang penting dari modul yang dipilih ini harus selesai. Harus selesai, nanti dapat sertifikat, kemudian ambil lagi, pilih modul yang kedua, selesai dapat sertifikat, baru Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat fellowship. Sekarang kita coba nah nanti di sini ada bar seperti ini, my progress. Bapak Ibu sudah, misal kalau masih kosong, masih baru-baru nih progresnya ini masih kosong seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah melaksanakan proses proses fellowship-nya, mulai ini nanti ini terisi barnya berwarna seperti itu ya. Oke, kita coba, misal saya pilih patient safety 1. Seperti ini, jadi di setiap di setiap course ini ada modul-modulnya, ada 6 modul. Ini progresnya, jadi setiap modul itu, setiap course itu terdiri dari 6 modul. Ini tadinya kosong, seperti yang tadi di halaman sebelumnya. Tapi ketika sudah dikerjakan, dia makin lama makin terisi, dan kalau komplit dia terisi semuanya berwarna seperti ini. Di patient safety 1 ini ada 6 modul yang harus Bapak Ibu kerjakan. Untuk modul pertama, ini kita lihat modulnya. Di dalam satu modul ini Bapak Ibu ada 6 tugas biasanya, 5-6 tugas. Ini tugas pertama, nih Bapak Ibu harus menonton webinar. Ini webinarnya ya. Nanti ketika Bapak Ibu menonton webinar sudah selesai, nanti ada kuisnya. Gitu. Nanti Bapak Ibu harus mengerjakan kuis ini. Karena saya sudah selesai, maka kuisnya tidak ada. Nanti saya tunjukkan untuk yang ada. Gimana caranya webinar ini kan lama ya, pasti bisa 2 jam lebih gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau misalkan Bapak Ibu terkendala dengan waktu gitu menonton webinarnya, di sini juga ada yang namanya download files. Download files ini isinya PowerPoint tentang materi dari webinar ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nggak sempat atau waktunya terbatas untuk melihat webinar, bisa belajar dari files ini, kemudian dikerjakan kuisnya. Seperti itu. Kita coba download. Nanti ketika di-download, isinya adalah materi dari webinar yang disampaikan tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cari jawaban kuisnya di PowerPoint ini. Dari satu modul ini tadi ada sekitar 5 ya, 5 tugas.
Biasanya webinarnya 4, kemudian satu lagi ini adalah membuat review. Nah ini, belum ya. Berarti coba saya cari untuk materi yang lain ya. Karena sudah saya kerjakan yang leadership, coba. Oke, leadership ini tadi ini kalau misalkan belum berprogres semuanya masih abu-abu. Kemudian kita coba continue. Oke, di modul ini ada yang sudah pernah saya kerjakan sedikit, maka dia warnanya akan birunya setengah seperti ini. Oke, kita coba lihat di sini ada webinar ya. Ini kuisnya sudah pernah saya kerjakan. Oke, jadi ini adalah tampilan webinarnya. Kemudian kalau Bapak Ibu waktunya mungkin terbatas bisa di-download filesnya di sini dan nanti Bapak Ibu mengerjakan kuis. Kuis ini biasanya hanya tiga nomor seperti ini. 3 nomor, kemudian nanti jawabannya bisa Bapak Ibu cari dari menonton webinarnya atau bisa dari Bapak Ibu melihat di PowerPoint-nya gitu ya. Coba di sini, ini kebetulan saya belum baca, ada quiz, which of the following is not element concept of Kotter's theory of leading change gitu. Sini kita coba select the correct answer. Ini saya coba asal-asal aja karena saya belum baca, belum mengikuti webinarnya ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu save quiz. Nah, di sini kalau jawaban Bapak Ibu benar, ini warnanya hijau. Tapi ketika Bapak Ibu jawabannya salah, maka warnanya merah. Ketika jawaban Bapak Ibu salah warnanya merah, Bapak Ibu bisa mengulang. Di sini ada quiz reset in 5 second, 4 second, 3 seconds gitu ya. Sampai ini bisa diulang. Untuk yang sudah benar dia akan tetap benar gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal melanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang salah dicari lagi jawabannya. Misal kita coba lagi nih. Ini saya karena saya belum baca, belum mendengarkan webinar, jadi saya asal saya centang aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini sudah benar, yang ini masih salah gitu. Nanti ini cari lagi jawabannya. Kadang ada sih yang ya udah dicoba aja terus gitu sampai hijau semua gitu ya. Kalau misalkan nggak mau repot cari jawabannya. Tapi ya tentunya itu bukan cara yang baik untuk belajar gitu. Tapi cara yang cepat iya, kalau menurut saya cara yang cepat untuk lulus. Tapi bukan cara yang baik untuk belajar. Nah ini dia akan terus seperti ini sampai jawabannya benar-benar hijau semua gitu ya. Kita cek. Nah, ini ketika sudah hijau semua berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan satu modul gitu ya di sini. Maka bar ini akan bertambah lagi. Oke. Ini untuk yang modul tadi. Kemudian untuk yang publication review. Nah, di sini mana sih? Oh, yang forum ini. Jadi yang lainnya ini biasanya kuis-kuis aja sih Bapak Ibu bisa mengerjakan kuis-kuisnya gitu. Cuma ada biasanya di salah satu modul ini ada yang Bapak Ibu diminta untuk menulis review di forum. Jadi di sini ada Bapak Ibu dikasih contoh kasus. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu harus membuat tulisan. Bentar. Suka agak lama. Membuat tulisan di forum thread ini terkait dengan contoh kasus di atas dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ini suka lama. Nah,
Semua yang dibuat harus dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi misal Bapak Ibu agak sulit untuk bahasa Inggris, bisa ke bahasa Indonesia dulu. Nanti kalau misalkan memang perlu diterjemahkan, bisa diterjemahkan sendiri. Atau kalau misalnya mau minta bantuan dari kami juga boleh gitu. Nanti akan seperti ini nih contohnya. Nah ini sudah banyak ya. The Japanese case study concerning their nationwide adverse event reporting system. Ya, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat dari kasusnya dan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kasus tersebut. Paling gampang ya jawab aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di kasus, Bapak Ibu buat tulisan di sini seperti itu. Nah, biasanya di sini ada namanya kan. Dan ini ketika kita membuat tulisan kita sudah lihat nih nama-nama. Kadang nama-nama teman kita sekelompok sudah ada nih di sini dan itu yang memicu kita untuk bisa lebih cepat mengerjakan fellowship ini. Karena pasti si ini udah ngerjain loh gitu. Si ini udah ngerjain, wah ini udah ngerjain gitu. Ya rasanya tuh lebih terpacu untuk bisa mengerjakan seperti itu. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan modul-modul yang ada di course leadership ini, nanti akan keluar sertifikat. Kalau sudah semua gitu ya, nanti akan ada notifikasi di sini. Ini kebetulan belum selesai ya. Akan ada notifikasi di sini bahwa course-nya sudah selesai dan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang bisa di-download di sini. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa ambil lagi untuk course yang lainnya ya. Misal leadership tadi udah selesai, Bapak Ibu ambil lagi course yang lainnya. Setelah 2 course akan mendapatkan sertifikat fellowship. Kalau setelah sertifikat fellowship sudah didapatkan, Bapak Ibu masih mau ambil course yang lainnya karena kita masih punya waktu selama 1 tahun, Bapak Ibu bebas mengerjakan. Tentunya akan dapat sertifikat tambahan lagi dari sertifikat course-nya, tapi fellowship-nya sih sudah selesai, untuk mendapatkan gelar Viskuanya sih sudah selesai gitu ya. Seperti itu. Sertifikat nanti bisa di-download di notifikasi ini. Jadi Bapak Ibu setelah 2 course dikerjakan bisa mendapatkan sertifikat di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat jurnal gitu ya atau tulisan-tulisan artikel apapun di LMS ini bisa dapat dari Oxford Academic gitu. Ini kebetulan memang lagi mungkin traffic di websitenya lagi sedikit ramai. Nah, ini lagi error. Tapi Bapak Ibu bisa melihat ya untuk jurnal-jurnal terbaru tentang healthcare system dan sebagainya bisa dilihat dari situ. Sini misal resource material, ini juga bisa lihat artikel-artikel dan sebagainya. Dan Bapak Ibu nanti karena sudah menjadi membership akan dikirimkan oleh ISKUA ke email Bapak Ibu, misal ada kegiatan-kegiatan ISKUA gitu ya. Kadang mereka punya webinar apa gitu, Bapak Ibu bisa ikut dengan adanya undangan-undangan itu dari emailnya ISKUA seperti itu. Dan ini juga ada conference-nya, untuk conference tahun ini ada di Sao Paulo, Brazil. Barangkali ada yang mau mengikuti ke sana, nanti juga bisa dilihat di websitenya ISKUA seperti itu. Oke, Bapak Ibu adalah mungkin sekian dulu untuk penjelasan dari saya. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi supaya Bapak Ibu juga bisa lebih jelas terkait dengan program ini. Silakan. Saya kembalikan kepada Bu Ria. Baik, terima kasih Dr. Prita. Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan terkait pemaparan dari Dr. Prita tadi, boleh dipersilakan. Tadi memang ada beberapa pertanyaan dok yang ada di grup WhatsApp. Ini saya dapat
Yang pertama itu untuk email ya, terkait email yang digunakan itu, apakah emailnya kan email peserta ya, lalu passwordnya dari mana? Gitu. Ada pertanyaan seperti itu dok. Mau langsung jawab atau gimana? Dokter Frita? Ya, untuk email itu email yang Bapak Ibu daftarkan di PT Quality Putri Berkarya. Karena data yang Bapak Ibu submit ke kami itu nanti akan kami kirim ke ISKWA. Nanti akan diverifikasi sama ISKWA. Kemudian email Bapak Ibu itu akan dimasukkan ke sistemnya ini sebagai username. Password yang digunakan adalah password email Bapak Ibu tersebut. Jadi, nah, kadang tapi pada saat ada beberapa peserta ya dari batch-batch yang sebelumnya, itu ketika memasukkan password, itu kredensial not match. Nah, Bapak Ibu langsung aja reset password. Nanti setelah reset password, Bapak Ibu akan bisa masuk lagi ke halaman website ISKWA ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dok, apakah email yang digunakan sama dengan email yang ada di LMS ataukah bisa dengan email yang lain? Nggak bisa. Kalau emailnya hanya satu alamat email yang didaftarkan ke Quality Putri Berkarya. Misal Bapak Ibu punya tiga alamat email gitu ya. Dari tiga alamat email ini misal cuma satu kan yang didaftarkan ke Quality Putri Berkarya, maka itu yang akan digunakan sebagai username ISKWA itu. Nah, terakhir ini ada pertanyaan, apakah LMS Fiskua ini nanti akan bergabung dengan LMS Kemenkes? Maksudnya apakah akan dimasukkan ke LMS Kemenkes? Ya, ini platformnya punya ISKWA, jadi yang kita gunakan memang semuanya dari ISKWA. Sebenarnya Quality Putri Berkarya pun kami sebenarnya punya website ya. Tapi dan website kami juga sedang pengembangan LMS, tapi untuk ISKWA ini memang kita hanya pakai untuk platformnya ISKWA. Jadi LMS yang dipakai hanya akun ini yang nanti username dan passwordnya akan langsung masuk ke dalam email Bapak Ibu setelah Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta fellowship. Baik, Dokter Prita, terima kasih. Itu tadi merupakan pertanyaan yang ada di grup peserta. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, jika ada pertanyaan terkait tadi, tata cara untuk aktivasi akun dan pengisian profil, boleh dipersilakan. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Dok. Dok. Nama Iya, saya selamat Yo. sore Dokter Ferio. Ya. Maaf, Dok, mau bertanya, Dok. Ini berarti nanti kan dokter bilang tadi pakai alamat email dan passwordnya dari password email kita, Dok. Iya, Itu betul. enggak apa-apa ya, Dok? Enggak bahaya, Dok ya? Apa kan ya? Gak apa-apa kalau dokter mau eh dia ganti email apa passwordnya ketika sudah mendapatkan akun silakan ganti aja dok. Oh, I- ya. Berarti nanti password email kita cuma dimasukkan saat mau masuk ke mau login ke ISKWA-nya, Dok ya berarti ya, Dok. Ya betul. Jadi sebenarnya kan yang kita kirimkan ke mereka adalah alamat email kita kan. Ya, Dok. Ya kita tidak mengirimkan ke eh, mereka passwordnya gitu. Jadi yang mereka daftarkan ya alamat email uh, dokter Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti ketika mau diganti boleh, ketika sudah punya akun boleh di reset password saja. Oh. Saya reset kok passwordnya. Ya. Sama ini dok mau bertanya dok berarti nanti ini sekarang kita tinggal menunggu dari info dari grup WhatsApp dok ya bahwa apakah Iya, sudah bisa login atau belum dok ya. biasanya dalam 5 hari sih. Jadi misal malam ini kita Ah, proses, karena kan perbedaan waktu ya, iya ISKWA dok. ini di Dublin, Irlandia kan. Jadi biasanya kita daftarkan malam, di sana kan mungkin masih siang atau sore gitu. Berarti belum bisa Eh, login berarti dok ya. Iya, belum. Nanti Oh, sama ispuanya akan verifikasi, Dok. oh ya. Verifikasi, setelah verifikasi, baru nih kita dapat invoice pembayaran. Setelah invoice pembayaran,
dari kami akan mentransfer sejumlah uang yang Bapak Ibu dokter sudah transfer ke kami. Setelah itu nanti baru ISKWA ini akan memproses akun Bapak Ibu semua, dan itu masuknya bukan ke Quality Putri Berkarya tapi langsung ke akun email Bapak Ibu semua. Jadi nanti biasanya setelah kita proses pembayaran, biasanya kita dapat kwitansi nih dari ISKWA. Biasanya Bu Ria sudah woro-woro tuh di grup, ada yang udah dapat email, ada yang udah dapat email gitu. Baik Ya, dok, jelas dok. Terima kasih informasinya dok. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Noverio. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya kembali? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Dokter Kevin. Ya, izin Bu, ini saya sebelumnya sudah pernah, Dok, izin bertanya, ini sebelumnya saya sudah pernah membuat akun kan, Dok. Jadi, apakah kalau sebelumnya sudah pernah buat akun itu menghalangi dari pihak Quality Putri Berkarya untuk meloginkan atau mendaftarkan, atau harus ganti akun yang baru gitu, Dok? Izin bertanya, Dok. Terima kasih. Oke, ya baik. Pada saat membuat akun itu sudah terdaftar sebagai peserta fellowship atau belum, atau hanya membuat akun? Kadang kita bisa bikin akun trial ya, akun trial di ISKWA, di website ISKWA ini. Tapi biasanya nanti ketika Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta fellowship, nanti akan dapat akun lagi kan, dapat akun lagi, bisa diakses dengan akun itu gitu. Tapi kalau misalkan sudah pernah terdaftar sebagai peserta fellowship dan ini Bapak ikut fellowship yang kedua, biasanya akunnya tetap sama tuh, masih bisa dipakai. Karena saya ikut fellowship ini juga, maksudnya saya sudah beberapa kali renewal ya. Jadi akun saya tetap saja pakai akun yang ini, tapi dari ISKWA ada apa ya? Ada kayak notifikasi, oh ini udah bisa aktif lagi loh akunnya, seperti itu. Siap dok, jadi ini sudah pernah login, sudah pernah bikin gitu, tapi memang belum pernah subscription atau belum ada payment transaction history gitu. Apakah nanti menghalangi gitu atau tidak, atau bisa-bisa aja gitu dok? Atau nanti kalau Sejauh ada kendala dari PT ini sih menginfokan gitu dok? pengalaman kamu bisa. Gimana dok? Oke, seperti dokter kita ada gangguan sinyal ya. Dokter Rita, mohon maaf tadi agak Ya, jadi nge-lag. memang ya ini satu bagian dari layanan. Oh ya, nggak stabil. Ya, sudah bisa terdengar Bapak Ibu? Terdengar dok? Sudah dok. Oke, baik. Jadi memang salah satu layanan dari kami Quality Putri Berkarya, yaitu salah satunya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala apapun terkait dengan proses fellowship ini, nanti kami yang akan langsung koordinasi dengan pihak ISKWA untuk bisa ya memecahkan masalah, memberi solusi gitu ya terkait dengan kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi. Baik, terima kasih dok. Mungkin berarti menunggu 5 hari setelah hari ini baru bisa ada pengerjaan modul begitu ya dok ya? Ya, biasanya sih sekitar 5 hari. Baik dok, terima kasih dok. Perbedaan waktu juga sih. Baik, Pak Kevin, ada lagi kah Pak? Cukup. Untuk Pak Kevin ini dok, kemarin itu yang bercerita tentang akun trial ya Pak ya? Boleh Pak ya? Akun trial, yang free trial dari ISKWA langsung itu dok. Oh iya ya, bisa harusnya Pak. Mm. Karena saya ikut fellowship ini kan sudah beberapa kali ya, dengan akun yang sama nggak masalah kok, bisa dipakai akunnya. Nanti paling ada notifikasi kalau ini sudah bisa aktif gitu. Siap, terima kasih. Mungkin nanti kalau misalnya ada apa-apa saya dikontak barangkali harus apa atau harus email baru atau bagaimana gitu. Dok, terima Iya. kasih banyak. Itu kalau mau dengan email yang berbeda juga nggak masalah. Nanti bisa diupdate lagi tuh ininya, Ya. data-datanya.
Baik dok, sementara mungkin nanti kalau ada kendala mungkin berkenan di kontak aja, mungkin di grup atau japri nggak apa-apa, Dok. Kita siap juga. Baik, Pak. Biasanya kami jika ada kendala kami akan langsung infokan dok. Jika memang kendalanya misalkan hanya perorangan, biasanya kami japri. Tapi memang jika kendala yang dihadapi banyak ya, nanti biasanya di grup nanti saya sampaikan ya. Seperti itu. Iya. Kalau untuk akun tadi tuh yang free course ya, kalau nggak salah ya Pak Kevin ya, itu Iskua itu memfasilitasi akun free course, tapi itu bisa kok dipakai email yang sama, cuma masalah akses fellowship-nya saja nanti akan dibuka dari pihak Iskua. Gitu. Saat ini akun fellowship-nya nggak bisa kan ya, belum bisa diakses ya. Nanti setelah kami daftarkan nanti baru bisa diakses. Gitu. Baik, 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 baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Boleh, Bu. Boleh, Silakan, silakan Pak Dr. Joni. Joni. Ya, selamat sore, Dok. Dr. Selamat Novita. sore. Jadi, izin bertanya, Dok. Tadi kalau saya tidak salah dengar, ini jadi masa berlakunya itu 1 tahun ya, Dok ya? Iya, untuk membership. Untuk membership-nya, oke. Terus yang kedua, Dok, saat kita sudah mengklik course-nya itu, dan kita mengerjakan modul, itu ada batas waktunya nggak, Dok? Tadi saya agak skip informasinya, Dok. Oke, jadi ketika Dr. Joni misal ambil artificial intelligence nih ya, kemudian Ya. diklik gitu, ini bisa dikerjakan selama 1 tahun dok. Selama 1 tahun? Ya, selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini dokter bebas mengerjakan yang mana saja gitu ya. Yang penting 2 course itu bisa dapat sertifikat. Cuma, Oke. nah ini dia kenapa kita kelompokkan dalam dalam grup-grup seperti ini gitu ya, karena ini pengalaman saya sendiri nih, saya pernah waktu saya pertama kali ambil fellowship ini, waktu itu masih harus mengerjakan 10 course di awal-awal tuh ya. Kalau sekarang enak 2 course ya. Itu saya ambil course sendiri. Saya ambil course sendiri gitu, terus males-malesan gitulah dok, jadi ya ininya aja, nggak ada trigger gitu kan, orang sendirian gitu, nggak ada trigger yang kayak kalau rame-rame kan di grup tiba-tiba ada yang share sertifikat, kita jadi kayak aduh belum ngerjain nih gitu kan, atau si ini udah lulus gitu yang ini, atau bisa bisa komunikasi gitu dengan temen, kemarin ngerjainnya gimana, caranya gimana gitu, atau bisa komunikasi dengan kami yang memang sudah ya seperti saya yang bisa sharing lebih banyak dengan Bapak Ibu gitu. Nah itu saya baru bisa selesai itu setelah sekitar 8 bulan atau 9 bulan karena memang waktu itu 10 course juga ya. 8 bulan atau 9 bulan gitulah itu baru bisa selesai karena beneran nggak ada trigger gitu untuk ngerjain. Jadi ya seingatnya aja saya kerjain gitu. Nanti ketika saya lupa tiba-tiba udah 2 bulan kemudian baru saya kerjain lagi gitu. Seperti itu. Nah nanti kami akan mencoba memfasilitasi ya. Jadi misal kan kita kan Bu Ria nih bilang 3 minggu dulu kita pantau. Dalam 3 minggu kira-kira berapa nih yang sudah lulus gitu. Nanti misal yang ada kendala selama 3 minggu itu nanti kami dampingin. Jadi Bapak Ibu misal kesulitannya di mana? Misal ini bikin forum thread-nya sulit dok gitu. Ya nanti mungkin kami bantu untuk gimana cara membuat forum thread yang lebih mudah gitu yang atau misal untuk bahasa Inggrisnya kami translate seperti itu nanti bisa kami bantu. Jadi dokter bisa mengerjakan dalam waktu 1 tahun untuk 2 modul, kemudian mendapatkan sertifikat fellowship dan gelar Visqua. Tapi misal dokter lebih cepat gitu ya, misal 2 minggu udah selesai nih 2 modul, dokter bisa mengerjakan modul-modul yang lainnya selama 1 tahun. Baik, Dok. Jadi itu minimal 2 modul ya, Dok ya? Iya. 2 course ya, Dok ya? Terus satu lagi, Dok. Tadi kan masa pengerjaannya bisa sampai 1 tahunan gitu ya. Terus masa berlakunya sendiri ini kan 1 tahun. Jadi masa berlaku itu setelah selesai modul itu kita kerjakan berarti ya, Dok ya? Oke. Terus nanti pas saat renewal itu akan ada seperti ini lagi atau kita ini WA grup ini kita tidak bubar gitu, Dok? Gimana, Dok? Kita serahkan pada Bu Direktur nih kalau program-program seperti ini. Akan Bu Ria.
Baik, Kalau baik. renewal ya Pak ya. Kalau untuk renewal itu kan sebenarnya akun Viskuanya sudah pada aktif ya, masih pada aktif ya. Jadi biasanya ada notif dari Iskuanya kalau sekiranya memang waktunya sudah mendekati penonaktifan. Jadi renewal itu bisa dilakukan mandiri sebenarnya. Cuma memang jika memang ada butuh bantuan dari kami juga memfasilitasi kembali gitu. Misalkan ya terkait pembayarannya atau lagi-lagi misalkan butuh bantuan dari sisi pengisian soalnya, bahasa Inggrisnya atau dan lain-lain, itu nanti bisa kami fasilitasi gitu Pak. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Iya, dokter. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya kembali. Selamat siang. Selamat siang, Dokter Iya. Susana. Ini kan kosnya kan minimal kerjakan 2. Begitu Ya, kerjakan 2 kos selesai, kita langsung dapat ID Fisku, langsung dapat gelar Fiskuanya, atau kita harus tunggu semua teman-teman selesai baru dapat Fiskua. langsung dok. Jadi ketika dokter mendapatkan sertifikat, nanti kan setelah 2 course ada notifikasi ya di sini ya. Kemudian Ya. nanti bisa di-download untuk sertifikatnya. Download sertifikat juga bisa di sini, di akun ini gitu. Nah, seperti ini nanti dokter akan dapat seperti ini sertifikat-sertifikatnya. Nah, nanti setelah dapat sertifikat fellowship, contoh sertifikatnya seperti ini. Seperti ini. Nah, dokter bisa langsung menambahkan di belakang nama dokter gelar Viskuanya ketika sudah mendapatkan sertifikat fellowship ini. Kalau misalkan renewal ya, nanti juga ada sertifikatnya, dia bedanya sama yang baru adalah dia participation year-nya 2 tahun. Berarti yang pertama berlaku 1 tahun saja. Ya, 1 Kemudian tahun. renewable itu berlaku 2 tahun. Iya, seperti itu dok. Oke. Ini kan sekarang ada induction juga. Kalau induction itu kita ikuti, nggak ikuti di tahun ini, tahun berikutnya kita ikuti, itu renewable itu maksudnya kita waktu mulai kita kerjakan kos lagi baru dapat sertifikat. Ya, betul. Jadi Ya, untuk yang pertama ini kan dokter mengerjakan 2 course ya. 2 course, setelah 2 course nanti akan mendapatkan sertifikat fellowship. oke. Berlaku selama 1 tahun. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan tahun berikutnya dokter mau update lagi nih terkait dengan perkembangan ISKUA gitu, mau ambil modul-modul yang lainnya atau mau menjadi member lagi, dokter renewal lagi. Renewal sama prosesnya pendaftaran, pembayaran. Memang untuk yang renewal ini lebih murah. Kalau yang ini kan berapa? 339 euro ya. Kalau yang renewal itu 225 euro. Jadi memang lebih murah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan, kalau misalkan Bapak Ibu mengerjakan 1 modul, itu akan mendapat tambahan keanggotaan selama 1 tahun. Tapi kalau mengerjakan 2 modul, tadi yang seperti sertifikat saya, mendapat keanggotaan 2 tahun. Seperti itu. Berarti kosnya cuma bisa dikerjakan dua kos saja. Kalau kita kerjakan lebih dari 2 kos nggak bisa ya? Oh bisa dok, bisa. Jadi kan dokter dapat waktu 1 tahun kan. Sementara course ini kan banyak ya. Ketika dokter selesai mengerjakan 2 course ya dokter itu prasyarat untuk mendapatkan gelar Visqua gitu. Tapi selama 1 tahun itu dokter bebas mau selesaikan semua modul yang ada di sini juga boleh gitu. Nanti akan mendapatkan sertifikat course dari masing-masing course. Tapi masanya tetap 1 tahun ya, nggak bisa lebih ya. Iya, tetap 1 tahun. Oke, seandainya kita sudah pernah mengerjakan kos ini, nanti kita kan renewable kan kita diminta kerjakan 2 kos lagi. Iya. Apakah kos ini masih tetap sama dengan
tahun yang lalu gitu atau udah diganti lagi kosnya setiap tahun? Waktu saya renewal sih berbeda ya, Dok. Ini saya karena sertifikat saya kan masih berlaku ya, saya belum coba renewal lagi. Nanti mungkin saya tanyakan sama temen yang baru renewal apakah sama atau berbeda. Tapi waktu pada saat saya ambil renewal itu dia course-nya berbeda gitu. Kosnya berbeda. Berarti dengan yang Cuma tahun waktu itu saya kan lagi perubahan tuh ada perubahan dari pihak ISKWA-nya, Dok. Yang tadinya 10 kita harus mengerjakan 10 modul, kemudian jadi 2 modul ini kan. Makanya saya berubah banget tuh waktu itu. Nah, ini saya mungkin mesti tanya sama teman atau dari pihak ISKWA-nya gitu ya. Nanti akan saya infokan lagi, Dok. Oh, oke. Apa Kalau modul kita ikut tambahan. induction itu pelantikan itu kan di negara lain. Itu biayanya biasa sebesar berapa ya harus kita tambahkan? Selain apakah harus sesudah renewable harus tambah berapa lagi biaya untuk ikut induction? Oke, jadi untuk tahun ini kan di Sao Paulo ya. Itu kalau yang kemarin di Istanbul berapa Bu Ria untuk registrasinya? Saya agak 7 lupa. juta ya kemarin ya? 7, Konversikan untuk rupiah sekitar 7 jutaan. iya 7 juta untuk ikut Kita sama sih masih 300 sekian euro. kegiatannya gitu ya, tapi belum termasuk dengan akomodasi, tiket pesawat dan lain-lain. Karena setiap negara kan berbeda ya, apalagi yang sekarang Brazil, Amerika gitu pasti lebih mahal sih Dok untuk akomodasi, transport gitu. Tapi untuk uh, registrasinya sih sekitar segitu, sekitar 300 euroan ya Bu Ria ya. Hampir 400 euro sih. Iya. Berarti selain 225 renewable tambah 400 lagi, totalnya 600 lebih lah, kurang lebih ya. Oh, kalau untuk renewal kan nanti setelah 1 tahun Dok. Ini Iya. kalau misalkan dokter selesai mengerjakan sebelum waktu wisuda, dokter udah bisa ikut wisuda sih Dok. Oh. Kalau misalnya kita ambil tahun depan, Tahun depan Kanada, tahun depan ya. Kanada itu ya berarti harus ikut renewal. Ya harus ikut renewal karena mereka conference itu di bulan-bulan biasanya September. Berarti ikut renewable kita 225 tambah lagi biaya registrasi gitu untuk Ya, seminarnya, conference-nya. conference-nya. Berarti misal conference 400 euro tambah 225 lagi, 625 contohnya gitu. Iya, Oh, oke. Makasih atas infonya. iya, iya. Ya, baik Dok. Kebetulan saya juga belum pernah Dok untuk ikut wisudanya karena selalu nggak cocok waktunya. Oke. Di sini ada sih yang tahun lalu itu ya sekitar 7.700.000 ya Bu, untuk biaya mengikuti wisudanya, tapi itu di luar gala dinner yang diselenggarakan oleh pihak ISKUA. Gala dinnernya itu kisarannya sekitar 50 euro lah, atau dikonversikan waktu itu 100 atau berapa ya, 1.700.000 lah per orang gitu kalau mau ikut gala dinner dari ISKUA-nya. Ada lagi Bu Susana pertanyaannya? Eh, saya rasa udah cukup, terima kasih. Hanya saya pengen ikut ini induction karena dulu kami ikut ini ICD, WSI semua ada induction. Oh iya, iya. Bisa Dok. Eh kebetulan kita kan bekerja sama dengan institusi yang memang terafiliasi sama ISKUA ya. Biasanya suka dapat diskon, nanti mungkin kalau misalkan ada info-info tentang diskon dan dokter bisa didaftarkan dengan diskon ini, kami akan infokan ya Dok. Oke, makasih. Tahun Baik. depan saya mau ikut induction ya. Nanti Ya, sesudah baik. renewable. Ada teman saya juga, orang itu nggak mau ikut sekarang, jadi mau tahun depan sekalian langsung ini. Iya, biar langsung ya. Oke, makasih.
Iya dok. Baik. Ada lagi kah Bapak Ibu yang mau bertanya? Tadi mungkin bagi yang belum tahu mengenai induction tadi yang dimaksud Ibu Susana, itu ISKUA itu setiap tahunnya mengadakan acara tahunan, di mana di dalamnya juga termasuk ada seminar, juga wisuda ya bagi fellowship ya dok ya. Gitu. Nah itu biasanya di kegiatan tahunan dan di lokasi yang berbeda-beda. Tahun lalu di Turki, tahun ini rencananya di San Paulo, tahun depan entah di mana ya, belum tahu ya gitu. Kan di Kanada. Depan di Kanada, tahun depan di Kanada. Jadi itu jika teman Bapak Ibu peserta mau mengikuti acara induction ini juga bisa. Untuk informasi biayanya juga bisa nanti lihat dicek di website ISKUA. Gambarannya paling mungkin yang di sana mungkin yang besarnya diakomodasi ya. Kalau untuk gambaran biayanya tidak jauh beda dengan kegiatan Fiskua. Cuma tapi kalau untuk akomodasi mungkin di sana yang agak besar biayanya. Baik. Silakan mungkin untuk yang lain ada yang mau bertanya kembali? Gimana Bapak Ibu? Boleh jika ada yang mau bertanya di WA group atau di chat room. Untuk itu apa? Untuk email itu tidak harus mesti sama dengan RMS Kemenkes kita kan? Oh enggak, tidak dok. Bebas ya berarti. Ya, karena Eh, memang nggak integrated sama sama apa pelataran sehat. oh oke. Kemudian cost-nya kapan kita bisa mulai kerjakan? Setelah nanti dokter mendapatkan akun kira-kira 5 hari ya, 5 hari dari sekarang karena kami masih harus proses submit data dan berkas-berkas ke ISKUA. Nanti mereka ada proses verifikasi, setelah itu nanti akan ada proses pembayaran dari kami. Setelah itu mereka baru akan membuatkan akun-akun peserta Akunnya itu kita dapatkan di email atau di WA group? di email Di email ya. langsung ke peserta. Oh, nanti boleh diingatkan ke WA group juga. Kadang-kadang Ya, kita kan lewat tuh nggak perhatikan juga ada email kan. Terus terang saya bilang jarang kita perhatikan email yang masuk. baik dok. Jadi biasanya setelah kami selesai pembayaran dan dapat kwitansi dari ISKUA, biasanya ISKUA sudah mulai tuh membuatkan email dan mengirimkan username password gitu ke email peserta masing-masing. Dan pengalaman kami dari batch-batch sebelumnya sih, ketika ada satu orang yang sudah mendapatkan email langsung heboh ya grupnya. Langsung saya udah dapat email, saya udah ayo mulai kerjakan gitu. Jadi memang ketika email itu sudah masuk biasanya nanti akan ada pemberitahuan di WhatsApp group. Iya. Nanti Oke, terima kasih banyak atas informasinya. sama-sama Bu Susana. Biasanya nanti kalau salah satunya sudah menerima email atau dari pihak ISKUA-nya sudah konfirmasi bahwasanya email sudah terkirim ke peserta, biasanya ada ya melalui email dikonfirmasi oleh pihak ISKUA. Nanti kami akan infokan juga di grup gitu buat pengingat peserta, mungkin ada yang belum ngecek atau gimana nanti kita infokan juga di grup. Gitu Ibu. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu bagaimana? Jika memang sudah tidak ada pertanyaan, nanti mungkin bisa kita tutup. Ya. Mungkin satu lagi Bu Sari. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan email dan sudah mulai masuk login ke dalam LMS-nya, biasanya pengalaman kami sih ada aja tuh kendala-kendala gitu ya. Nanti kalau misalkan memang ada yang terkendala atau apa dan minta untuk kita buatkan pertemuan lagi di Zoom, silakan. Nanti kita bisa melakukan aktivasi bareng-bareng gitu ya. Sama nanti mungkin kalau misalkan ada yang perlu edit profile atau apa nanti kita bantu juga. Seperti itu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah? Ada yang bertanya kembali? Baik, kalau begitu kita cukupkan saja kali ya pertemuan kali ini. Nanti bisa dilanjutkan pertanyaan-pertanyaan susulan di WA Group ya Bapak Ibu.
Itu atau bisa langsung japri ke pembimbingnya atau bisa melalui admin nanti disampaikan ke pembimbing mungkin jika mungkin agak canggung ya. Boleh, Eh, silakan. Oh, ada eh, lagi. ada satu lagi Bu. Boleh silakan Pak Novari. Silakan. Iya, mau bertanya dok dan Bu, nanti apakah bisa nanti dikasih tutorialnya begitu, langkah-langkah misalnya di WhatsApp, langkah-langkah mengaktifasi akun, pilih ini, lalu pilih ini, lalu pilih ini dalam bentuk teks atau video, Ya, boleh nanti kita ya, siap. atau Dan langkah-langkah dalam memilih modul dalam bentuk tata tutorialnya dalam bentuk video atau words begitu Bu, dok. mungkin nanti dengan PPT aja ya, dengan Oh iya, PowerPoint. Iya, iya, iya dok. Terima kasih. baik-baik dok. Baik, tadi pertanyaan yang sama dari Bapak Riyandi Ferdi mengenai rekaman pertemuan kali ini. Nanti Bapak Ibu akan dikirimkan berupa PPT oleh Dr. Prita ya untuk teknisnya bagaimana tata cara apa yang kita bahas hari ini lah ya, teknis-teknisnya. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Prita berupa PPT jadi supaya bisa lebih dalam mempelajarinya lagi. Baik, kalau gitu mungkin Dr. Prita ada closing statement kah untuk pertemuan Ya, ini? Silakan Dok. kalau dari pengalaman yang sebelumnya, jadi banyak yang, wah ini pasti susah, nanti lama ngerjainnya. Eh, jadi semangat Bapak Ibu untuk mengerjakan fellowship ISKO ini tidak sesulit yang dibayangkan gitu ya. Karena dari pengalaman kami ada yang selesai di 1 minggu, 2 minggu gitu. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua 11-11-nya dalam 1 bulan saya yakin bisa lulus semua Fiskwa gitu ya. Untuk kendala-kendala bisa langsung disampaikan via WhatsApp group. Kalau misalkan ada yang mau langsung dipandu gitu ya, itu juga bisa. Nanti tinggal ajukan saja, saya mau Zoom dong kira-kira hari ini gitu. Nanti kita akan buatkan untuk forumnya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Vita atas waktunya. Bapak Ibu juga terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk hadir pada sesi kali ini. Dan nanti kita akan berlanjut terkait pembahasan Fiskua nanti di grup, terutama setelah Bapak Ibu menerima email dari pihak Fiskua. Nanti untuk teknisnya boleh ditanyakan kembali ketika email sudah di tangan, sudah mulai proses buka akun, nanti bisa kita jika memang ada request dari Bapak Ibu untuk membuka forum Zoom meeting lagi, itu bisa kami fasilitasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Terima kasih. Saya tutup ya. Saya izin. Mungkin sebelumnya boleh foto dulu, open cam mungkin bagi Bapak Ibu yang available. Boleh open cam untuk arsip kami ya. Laporan juga buat nanti pihak S2-nya. Terima kasih. Saya hitung sampai 3 ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Baik, nanti akan saya kirimkan fotonya ke grup. Terima kasih. Kalau gitu saya izin untuk mengakhiri Zoom meeting ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin Selamat sore ya. Bu. Bapak Selamat sore Ibu. Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Salam kenal semua.